Wah, dengan yang itu lain dan senantiasa akan saat menjadi bersama di masjid. Maka Selanjutnya ajar kita penyederhanaan dan ya, pertanyaan yang bahagia tidak sisa bukan dengan setelah segala bertanya selesai perhatian di dan bawah itu edukasi jadi sisa sangat yang bahagia. bahagia. Oke, saya beri kesempatan Pak Koko dari Sukuba dulu, dan setelah Pak Koko nanti kita jawab pertanyaan yang Mbak Citra yang ada di ruang chat. Silakan Pak Koko. Iya, terima kasih Mbak Dewi atas materinya yang luar biasa. Ya, sebenarnya pertanyaannya sempat ditanyakan gitu terkait ketika kita di sini nabung, bukan nabung ya, tadi bilang lebih baik untuk investasikan di Indonesia. Sementara kita di sini yen gitu. Apakah sebaiknya kita simpan yen suatu saat? Ya dulu saya ngerasain 2021 sebelum inflasi itu harga yen sekitar 120 lebih ya kalau nggak salah gitu. Dan itu kalau dikalikan dengan sekarang itu sangat jauh ya. Kemarin bisa sampai 100 berapa ya? 110, 107 gitu ya. Sampai rendah sekali gitu. Nah, ketika kita punya yen, apa sebaiknya kita simpan itu dalam yen atau eh, kita cairkan saja gitu ya? Dimana kondisi sekarang yen itu sedang lemah dan ya tukar rupiahnya sangat-sangat rugi lah bahasanya gitu. Atau apakah yen itu akan naik ataupun kayak kalau berdasarkan pengetahuannya Mbak Dewi gitu, prediksi ke depan kira-kira seperti apa ya? Apakah ya udah keep dulu yennya baru siapa tahu 3 tahun lagi, 4 tahun lagi akan naik lagi atau seperti apa? Terus yang selanjutnya terkait investasi itu sendiri ya. Jadi em, kan sekarang banyak ya ada beberapa platform untuk kemudian kita mudah untuk investasi. Nah, baiknya itu tuh saat kita memang apa ya dari sekarang atau kayak kalau bahasa saya pelajari itu ya ketika kebutuhan pokok itu sudah bisa tercukupi baru kita bisa investasi gitu. Atau memang kita ya memang harus cari penghasilan lainnya gitu sehingga kita tuh bisa investasi gitu. Jadi terkadang kalau bahasanya ya kita belum bisa bicara investasi karena kebutuhan sehari-hari aja belum bisa tercukupi misalnya kalau di Indonesia gitu. Itu saja sih. Terima kasih Bu Meli dan Mbak Baik, Meri. terima kasih Pak Koko. Saya nambah satu pertanyaan dari ruang chat ya, Mbak Dewi. Ini dari Mbak Citra. Mbak Citra bertanya terkait emas. Kalau kita beli emas di Jepang, apakah bisa dijual di Indonesia? Ya, itu. Ini mau dibaca semua dua dulu aja ya. Nanti setelah itu kita masuk sesi berikutnya berfokus. Baik, silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Koko ya tadi ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat datanya ya, nilai tukar yen terhadap rupiah memang dari tahun 2020 ya ke sekarang itu memang cukup signifikan ya. Misalnya tertingginya tahun 2020 itu 145, sekarang itu di kisaran 109 atau ya 105, 109 gitu ya. Jadi memang berasa banget gitu ya kalau teman-teman apa namanya income-nya dalam bentuk yen kalau misalnya mau dibawa pulang ke dalam bentuk rupiah gitu ya. Nah, ini gimana nih gitu ya? Apakah saya akan nabungnya dalam bentuk yen? Kira-kira Mbak Dewi bisa memprediksi nggak yen nanti akan tetap naik atau enggak gitu ya? Tapi sebenarnya yang mau saya kasih tahu adalah ya nilai mata uang tuh suatu hal yang nggak bisa diprediksi gitu ya. Ya saya juga nggak bisa ngeprediksi nih sebenarnya kayak misalnya nih dolar terhadap rupiah deh gitu ya. Dolar terhadap rupiah itu kan kemarin itu saya inget banget tahun masih pas musim haji itu mertua saya naik haji dari sini. Jadi haji plus itu kan kita bayarnya pakai dolar ya. Dan itu tuh waktu itu masih 16.000. Dan sekarang dolar itu udah bisa kekontrol gitu ya. Rupiah kita sih sebenarnya makin menguat gitu ya. Jadi bukan apa namanya kondisi perekonomian Indonesia udah makin membaik, rupiah kita makin menguat, makanya sekarang rupiah terhadap dolarnya udah 15.500-an gitu. Dan itu signifikan loh. Jadi nggak nyampe setahun selisihnya adalah 700 rupiah gitu ya dalam per dolarnya gitu. Dan itu cukup signifikan dan itu mungkin buat teman-teman juga cukup berpengaruh gitu ya karena penghasilannya dalam bentuk yen. Nah, ini nih pengaruhnya tuh banyak banget sebenarnya ya. Apa yang menyebabkan gitu ya nilai tukar yen terhadap nilai tukar yang lainnya. Kenapa kok
bisa rendah gitu ya. Faktor-faktor apa namanya kebijakan moneternya, kondisi ekonomi global gitu ya, situasi ekonomi gitu ya. Entah itu di Jepang atau di Indonesia itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Kalau yang terjadi sekarang itu memang sebenarnya kenapa dibandingkan ke Indonesia gitu ya. Kalau yang terjadi sekarang memang kondisi ekonomi kita itu Indonesia gitu ya. Itu oke gitu ya, apa namanya, dalam bentuk misalnya kita ekspor Indonesia tuh neraca perdagangan kita positif, ekspor kita oke gitu ya, makanya sebenarnya nilai tukar Indonesia kalau dibandingkan ke USD, ke dolar gitu ya, itu kita menguat gitu ya. Nah, yen pun sebenarnya demikian gitu ya, yen itu akan menguat ketika apa? Ketika kondisi perekonomian Jepang ini sebenarnya udah oke gitu ya, udah apa namanya membaik gitu ya, dalam hal misalnya nanti ekspor-ekspor di Jepangnya udah makin oke nih, impornya dia makin apa namanya dikit gitu ya, nggak terlalu bergantung lagi dan segala macamnya. Kebijakan-kebijakan suku bunga, sisi kebijakan moneter Jepangnya juga seperti apa, dan ini suatu hal yang saya sendiri sebenarnya nggak bisa ngeprediksi. Tapi intinya kalau kita sebagai apa namanya, kalau nanya saya sebagai financial planner, mungkin sarannya adalah tetap diversifikasi ya. Jadi nggak semuanya kita simpan di yen dan berharap bahwa oh nanti yennya nanti akan naik lagi nih seperti tahun 2020 akan jadi 140 misalnya gitu ya. Jadi tetap diversifikasi. Sebagian mungkin kita bisa taruh dalam bentuk yen, sebagiannya kita mungkin bisa investasikan gitu ya. Karena kalau hitung-hitungan, nih kalau misalnya nih hitung-hitungan kita yennya mungkin di nilai rata-rata gitu ya di 115 atau 120 gitu misalnya. Itu kisaran berapa nih ke sekarang gitu, berapa persen? Kalau misalnya kita investasikan rupiahnya, kenaikannya sekian 7%, itu ngalahin nggak gitu. Jadi kalau misalnya yen itu masih belum pasti nih naiknya, sedangkan kalau income kenaikan investasi yang 7% udah pasti di Indonesia, ya sebagian mungkin bisa dialihkan nih ke Indonesia uangnya gitu ya. Jadi nggak semuanya disimpan dalam bentuk yen, tapi sebagiannya mungkin kita bisa diversifikasi sih sebenarnya. Jadi sebagian kita bisa investasikan gitu. Tadi pertanyaan Pak Koko apa ya? Yang kedua saya agak lupa sih. Yang kedua ini Mbak, karena untuk bisa investasi itu mana yang didahulukan, investasi dulu atau nunggu kita settle dulu ya, income Ya. settle dulu atau bagaimana? Benar. Nah, investasi ini nih sebenarnya memang wajib kita sudah memenuhi kebutuhan ya. Jadi kalau kita tadi ya, kita punya cash flow nih, kita udah punya income dari hasil kita kerja atau kita udah dapat beasiswa nih, udah kuliah gitu ya. Kita harus bikin dulu nih dari kebutuhan kita udah terpenuhi atau belum. Kebutuhan yang basic ya, jadi bukan kebutuhan yang buat senang-senang atau liburan gitu ya. Yang basic needs kita udah terpenuhi atau belum. Kalau kita sudah terpenuhi, kita ada nggak apa namanya sisa uang lah ibaratnya untuk nabung berapa persen nih gitu ya. Walaupun nabung atau investasi ini nggak boleh pakai uang sisa ya. Tapi intinya sebenarnya kita akan ngitung-ngitung dulu nih di awal gitu. Di awal kita udah dapat nih income sekian yen gitu misalnya, sekian yen, dan kita udah tahu nih basic needs-nya sekian sekian sekian. Oh, bisa nih kita nabung 10%-nya, bisa kita investasikan 10%-nya. Nah, itu 10%-nya yang diinvestasikan. Tapi di sisi lain, misalnya kita tahu bahwa dari income kita semuanya udah kepake buat kebutuhan hidup, udah nggak ada lagi ruang untuk menabung atau investasinya. Ya mau nggak mau sebenarnya ya kita nambah income kalau misalnya case-nya seperti itu. Jadi jangan sampai kita investasi tapi kebutuhan dasar aja kita belum tercukupi. Nah, itu udah salah besar gitu ya. Jadi harus terpenuhi dulu basic needs kita, baru setelah itu kita one step ahead-nya gitu ya, baru ke investasi atau kita investasi tadi gitu. Nah, selanjutnya yang emas ya. Kalau misalnya kita beli emas di Jepang, bisa nggak dijual di Indonesia? Bisa. Karena emas itu ya kalau misalnya emas murni, ya tadi ya, emas murni itu artinya kadar emasnya 99,999% gitu ya, 24 karat. Itu kalau emas murni kita beli emas dimanapun, mau jual dimanapun itu bisa. Kita bawa emas di Indonesia, emas antam yang murni ya 99% gitu ya, kita bawa emas. Kita ke Jepang misalnya bawa yennya terbatas, terus kita kalau misalnya udah kekurangan kita mau jual emas, bisa-bisa aja. Karena emas ini komoditas, bukan komoditas di satu negara, tapi di dunia gitu ya. Makanya harga emas ini terpengaruh juga harga komoditas gini, harga emas di Indonesia itu tuh dipengaruhi juga harga emas dunia gitu ya. Kenapa ya? Karena ya namanya emas itu bisa dipakai di mana aja sebenarnya. Nah, itu pertanyaannya dari Mbak Citra dia. Iya, mungkin yang harus dipastikan bisa lolos bea cukai apa enggak gitu ya, Mbak, ya? Nah, itu benar. Nanti kan ada Itu lain bea case cukainya. lagi, itu lain case lagi ya. Sorry sorry.
Hanya joke. Oke, tadi ada Mas Elpri di Osaka mau bertanya, kemudian ada banyak pertanyaan nih ternyata di chat ya. Mungkin saya dahulukan yang bertanya Mas Elpri, nah, sambil nanti kita baca yang di chat. Silakan Mas Elpri. Ya, silakan langsung ditanyakan ke Mbak Dewi. Oh ya, mohon maaf. Eh, ini terkait misal ada mungkin kasuistik aja ya Mbak Dewi ya. Jadi misal ada orang yang sudah bekerja tetap di Indonesia terus sekarang sedang menempuh studi atau postdoc di Jepang gitu, sehingga memungkinkan adanya uang yang ditabung seperti itu. Nah mungkin eh, eh, kalau misal kita punya tabungan, terus di lain sisi kita juga memiliki hutang misal di Indonesia gitu ya. Eh, Bagaimana cara menentukan prioritas uang tabungan kita itu gitu. Misal apakah kita fokus untuk lunasi hutang dulu atau kalau misal uangnya tidak cukup untuk memenuhi hutang, baiknya dikelola seperti apa gitu. Oke. Ya mungkin itu. Kemudian pertanyaan kedua mungkin jika boleh. Terkait ini sih investor pemula ya, maksudnya jika teman-teman yang ingin berinvestasi untuk pertama kali gitu, baiknya itu menggunakan katakanlah punya tabungan 100 juta gitu ya. Untuk memulai investasi itu baiknya di nominal berapa atau di proporsi berapa gitu. Karena ada kekhawatiran mungkin ya tadi ada kasus high risk high income, tapi kita mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Elpri. Dan mungkin ini hampir sama ya pertanyaan Mas Elpri ini dengan Mbak Wigi tentang saran bagi pemula yang mau berinvestasi itu. Tapi kalau Mbak Wigi nanyanya lebih ke syariah tuh, ya seperti apa? Oke, mungkin silakan Mbak Wigi. Oke, tadi Mas, ada dua ya pertanyaannya. Kalau misalnya kita masih punya hutang nih, tapi di saat yang bersamaan kita juga mau investasi, mana nih yang harus diprioritaskan? Nah, ini sebenarnya kalau kita dalam financial planning ini namanya hutang itu sebenarnya boleh gitu ya, tapi harus ada batasnya, harus ada pagarnya bahwa dia itu nggak boleh cicilannya lebih dari 30% income kita. Jadi kalau total income, misalnya kita punya income nih di Indonesia, terus di Jepang kita juga ada income nih dalam bentuk yen, misalnya dalam bentuk beasiswa, kita totalin gitu ya, itu cicilannya itu nggak boleh lebih dari 30%. Kalau gitu ya, itu sebenarnya kalau cicilannya masih under 30% ini masih oke. Artinya kita bisa aja ngelunasin dipercepat atau kita nunda pelunasan juga nggak masalah. Artinya kita nyicil tiap bulan aja juga nggak masalah gitu ya. Nah, kalau misalnya cicilan hutangnya masih under 30% dan kebutuhan biaya hidup kita masih di bawah 70%, jadi kalau misalnya nih cicilannya 30%, berarti kan sisa uangnya 70%. 70% ini apakah untuk semua kebutuhan hidup gitu ya? Oh enggak nih Mbak gitu ya, masih ada sisa 20% lagi yang masih bisa ditabung. Nah itu 20% yang ditabung. Jadi yang namanya hutang itu kalau misalnya masih under 30% itu tuh masih oke atau masih sehat gitu ya. Ini lagi ngomongin utang KPR atau utang produktif lainnya. Kalau misalnya udah di atas 30% nih kita harus mikir gimana caranya kita mau melunasi hutang kita atau melunasi hutang sebagian sehingga cicilannya itu bisa lagi ditekan ke bawah gitu ya, ke under 30% tadi gitu ya. Jadi intinya gini ya, kalau kita ngelola cash flow itu kita make sure itu budgetingnya untuk basic needs kita terpenuhi. Yang kedua adalah kewajiban kita bayar utang terpenuhi. Baru nih setelah itu kita pasti tahu nih yang bisa kita tabung atau bisa kita investasikan itu berapa gitu ya. Nah itu yang bisa kita investasikan yang persentasenya. Nah yang kedua kalau misalnya pemula nih anggaplah kita punya uang 100 juta. Kita maunya kemana nih? Kita maunya kemana yang aman? Kita kalau ngomongin aman dan untuk pemula sebenarnya saya selalu nyaranin itu ke surat berharga negara. Kalau misalnya yang konvensional itu kan namanya obligasi ya. Tipe produknya namanya obligasi retail Indonesia biasanya, ORI. Kalau yang syariah itu biasanya namanya sukuk gitu ya. Surat berharga negara syariah dalam bentuk sukuk namanya, sukuk retail.
Kalau kita, let's say kita udah punya nih tabungan 100 juta, kita taruh di sukuk sekarang yang udah keluar yang lagi masa penawaran. Jadi sukuk ini sebenarnya nggak setiap saat bisa kita beli. Jadi dia itu ada masa-masa penawarannya. 1 tahun ada 5 atau 6 kali nih sukuk gitu yang syariah itu ditawarkan. Sekarang misalnya lagi masa penawaran nih gitu ya. Kita bisa beli nih sukuk yang sekarang itu dapat imbal hasil kurang lebih 6,35%. Anggaplah kita taruh uang kita 100 juta. Ini uang nganggur banget 100 juta nih gitu ya. Mungkin akan dipakai nanti anak kita pas mau SD atau pas mau kuliah gitu ya. Atau nanti kita pas balik ke Indonesia mau beli rumah misalnya atau segala macamnya. Si 100 juta ini memang udah nggak mungkin kita otak-atik gitu ya. 100 juta ini bisa kita coba taruhlah di sukuk negara tadi ya, surat berharga negara gitu ya, dapat 6,35% tiap bulannya, atau kisaran mungkin dikurangin pajak dan segala macam itu 600.000 kita bisa dapat tiap bulannya dalam bentuk passive income. Ibaratnya kayak gitu, itu nambah income gitu ya. 600.000 masuk ke rekening kita tiap bulannya, tiap tanggal, biasanya tiap tanggal 10 atau tiap tanggal 15. Si 600.000 itu kita bisa diinvestasikan lagi ke tempat-tempat yang lain, misalnya reksadana gitu ya. Jadi ini bisa cocok untuk pemula. Itu contohnya di surat berharga negara. Surat berharga negara ini memang resikonya sangat rendah banget. Kenapa? Karena kondisi perekonomian Indonesia ini sampai sekarang masih sangat stabil gitu ya. Neraca perdagangan kita udah oke, positif gitu ya. Jadi memang resikonya rendah banget. Resikonya itu ya kalau misalnya Indonesia kolaps aja, Indonesia nggak bisa bayar gitu. Tapi sampai dengan saat ini nggak ada yang gagal bayar dan itu dilindungi sama undang-undang APBN dan undang-undang surat berharga negara, bahwa pemegang surat berharga negara, which is kita nih, itu tuh wajib dibayarkan pokok dan kuponnya setiap bulannya gitu. Jadi kita udah terlindungi sama undang-undang di Indonesia gitu. Itu buat yang pemula gitu ya. Buat yang kalau ada concern syariah kita bisa beli yang sukuk, kalau yang konven itu ada yang namanya ORI, obligasi retail Indonesia gitu. Oke, terima kasih Mbak. Boleh tambahan mungkin, Mbak? Oke, silakan. Jika nominalnya kecil, misal 100 juta katakanlah cukup besar gitu Mbak. Tapi kalau misal hanya ada 10 juta misal gitu, apakah kita juga bisa berinvestasi dengan nominal yang kecil seperti itu? Bisa. Kalau di Oke. Halo, iya oke. Kalau di obligasi surat berharga negara itu sebenarnya minimal 1 juta. Cuman kalau minimal 1 juta emang nggak berasa ya. Jadi kalau misalnya 10 juta aja yang dikirim tuh berarti kan 60.000 tiap bulan gitu ya. Jadi nggak berasa gitu ya. Tapi kalau misalnya 100 juta kan berasa tuh 600.000 lumayan gitu kan. Bisa kita investasikan lagi. Kalau misalnya gini deh, kalau misalnya teman-teman nih mau yang investasinya rutin dan nominalnya kecil, ini sebenarnya saya lebih sarankan ke reksadana gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ada nominal yang cukup besar gitu ya, mau dipakainya 2 tahun lah, 3 tahun lagi, itu masuk aja ke surat berharga negara. Kalau misalnya ada deh 100 juta, 200 juta gitu ya, mungkin nggak akan kepake. Itu kan kekunci uangnya 2 tahun ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Ya, kekunci di situ. Jadi kalau misalnya uangnya 100 juta, 200 juta, taruhlah di situ. Tapi kalau misalnya kita tipenya yang nabung tiap bulan nih, kita bisa nabung atau sisihin sekian yen, atau mungkin kalau dirupiahin tuh 2 juta atau 3 juta. Better sebenarnya beli aja reksadana gitu ya. Reksadana itu kita bisa beli tiap bulan. Jadi nggak harus nunggu kayak surat berharga negara gitu ya. Yang dia lagi masa penawaran, kita cuma bisa beli tanggal 1 sampai 30 September gitu. Misalnya kalau surat berharga negara kan tipenya kayak gitu ya. Tapi kalau reksadana ini kita bisa beli kapan aja. Jadi tiap bulan gitu, tiap tanggal 1 kalau udah gajian atau nerima beasiswa mau nabung reksadana, itu sebenarnya lebih oke. Jadi reksadana ini lebih cocok untuk teman-teman yang sifatnya nabung dalam nominal kecil tapi rutin gitu. Tiap bulan gitu. Oke. Makasih. Jadi ini kayaknya bisa langsung menjawab pertanyaannya Mbak Wigi ya tentang investasi pemula yang sesuai syariah. Nah, ini saya kita izin dulu kepada ini panitia karena waktunya sudah 21.57. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah diizinkan nambah dan diminta izin juga nih sama Mbak Dewi, kontraknya sampai sampai jam 22 Jepang ya maksudnya. Kalau bisa diizinkan kita jawab hanya 2 pertanyaan terakhir, tapi kalau tidak berarti yang 2 pertanyaan terakhir mohon maaf semua masalah juga belum bisa didiskusikan. Gimana panitia? Ya, memang terakhir 22, terus sebetulnya tadi Terlambat ya mulainya ya? agak terlambat ya. Nggak apa-apa, langsung kalau dari saya aja, Mbak. sebenarnya nggak masalah ya. Oke. Ya karena maaf Oh ya, mungkin 2 selalu terakhir tepat ya. waktu, Mbak.
Jadi Mungkin dua perjanjiannya terakhir, sedikit-sedikit. Mbak Meli. Oke, dua terakhir ya. Oke. Iya. Hai, baik terakhir ini Mas Abdullah dan Mas Wahid ya. Pertanyaannya ada di chat. Mas Abdullah bertanya nih, bisa minta sharing tips investasi emas dan biaya penyimpanannya. Kemudian apakah saat ini tersedia platform yang sifatnya digital untuk sukuk syariah? Ini yang dari Mas Abdullah. Kemudian dari Mas Wahid, ini tentang saham, Mbak Wi. Jadi cara-cara milih saham yang bagus untuk masa depan. Wah, kayaknya langsung tertarik nih ya. Dan untuk misalnya trading saham itu boleh nggak ya menurut Islam gitu ya? Nah, soalnya beliau kayaknya suka tantangan resiko. Karena saham kan resikonya paling tinggi, high rise istilahnya. Monggo Mbak Dewi, silakan. Ya, oke. Yang pertama adalah terkait dengan investasi emas dan biaya penyimpanannya ya. Ini salah satu resiko dalam investasi emas memang biaya ini ya, apa namanya, resiko hilang gitu ya. Resiko kita nyimpannya di mana nih? Kalau misalnya kita udah punya emasnya 1 kilo gimana? Nanti kan deg-degan kalau kita mau keluar rumah ya. Kalau punya emasnya udah 1 kilo gitu. Nah, ini memang yang perlu kita harus apa namanya, pikirkan gitu. Kalau kita mau naruh emas, pasti akan ada di satu titik di mana kita udah nggak mungkin nyimpen emasnya di rumah. Jadi kita pasti akan sewa berangkas gitu. Kalau di Indonesia kan namanya safe deposit box. Nah, ini biasanya sewanya kita tiap tahun. Di Indonesia ini rata-rata mungkin ada yang kisaran 500 ribuan setiap tahunnya gitu ya, mungkin 1 juta gitu ya. Nah, itu kalau di Indonesia. Jadi memang kalau teman-teman mau yang investasi emas yang kita beli emas fisik, kalau misalnya masih punyanya 10 gram, 20 gram tuh masih oke kita nyimpen di rumah. Tapi kalau udah 100 gram itu tuh kan biasanya kalau dari saya pribadi sih better kita harus sewa berangkas ya di bank gitu ya. Nah, itu biasanya udah diasuransikan, udah ibaratnya kalau hilang ya nanti diganti gitu karena udah ada asuransi di situ. Nah, platform digital kalau kita mau beli surat berharga negara atau sukuk ini banyak ya sekarang ya. Mungkin aku nggak di-endorse cuma mungkin kasih contohnya aja kalau misalnya teman-teman tahu Bibit, Bareksa itu kita udah bisa nih beli surat berharga negara. Nah, ini nggak cuma kita bisa beli reksadana juga, kita udah bisa beli sukuk gitu ya, surat berharga negara biasanya tiap kali ditawarkan itu kita juga bisa beli di sana. Nah, FYI juga yang namanya Bibit, Bareksa, Tanam Duit yang segala macam lah yang semuanya digital yang kita bisa kan di mana aja ya as long as kita punya KTP gitu ya, udah bisa foto, selfie dan segala macam. Itu mereka itu ibaratnya hanya Shopee-nya aja gitu ya. Ibaratnya mereka ini cuman penengah aja. Uang kita ini nggak pernah nyangkut di Bibitnya. Uang kita ini nggak pernah ada dikelola oleh si Bareksa atau Bibitnya, tapi benar-benar uang kita nanti akan masuk kalau misalnya lewat apa namanya, kalau kita belinya sukuk nanti langsung masuk ke kebendaharaan negara gitu ya. Kalau kita belinya reksadana nanti akan masuk ke manajer investasinya. Jadi kalau misalnya nih salah satu hal yang bikin orang ragu nih investasi di reksadana, nanti kalau misalnya Bibitnya bangkrut atau Bareksanya bangkrut gimana? Uang kita akan tetap aman karena yang kita pegang tuh sebenarnya produk investasi dari suatu manajer investasi, di mana ini kalau di Indonesia pasar modal Indonesia ini sebenarnya tersistemnya udah oke banget gitu ya. Jadi as long as kita pilih reksadananya yang sebenarnya baik gitu ya, insya Allah uang kita baik, nggak akan hilang gitu walaupun Bibitnya bangkrut atau Bareksanya bangkrut gitu ya. Nah, cara memilih saham yang bagus ini kayaknya bisa jadi pembelajaran 2 sesi atau 3 sesi ke depan gitu ya, cara milih saham yang bagus gitu ya. Tapi biasanya untuk pemula kita akan nyaranin itu untuk beli saham-saham ya udah saham-saham yang blue chip dulu deh gitu ya. Saham-saham yang perusahaan-perusahaan besar yang udah emang puluhan tahun gitu ya, apa namanya, berdiri dan kita lihat laporan keuangannya dia masih proses, masih bisa bertumbuh gitu. Contohnya misalnya kalau yang konvensional gitu ya, big banks, BCA, BRI, Mandiri itu tuh biasanya jadi pilihan orang-orang investor pemula gitu ya. Tapi kan kalau misalnya Muslim kan kita nggak boleh ya investasi di bank konven. Ada saham-saham syariah di situ yang bisa kita pilih, misalnya kayak Bank Syariah Indonesia gitu ya, Telkom gitu ya. Terus kalau misalnya apa namanya, perusahaan-perusahaan besar lainnya itu perusahaan tambang misalnya, ini beberapa orang biasanya nggak terlalu suka gitu ya ke tambang. Tapi intinya di situ tuh kita harus melakukan kita analisa sih yang namanya analisa fundamental atau teknikal gitu ya. Kalau misalnya trading saham boleh nggak menurut agama Islam? Boleh. Sebenarnya trading itu kan sebenarnya kita jual beli ya. Asalkan yang kita jual belikan itu adalah saham-saham yang syariah, itu tuh boleh-boleh aja. Dan kita belinya itu nggak spekulasi ya, benar-benar kita Nah, bisa jadi ini untuk sesi saham perlu satu tambahan sesi lagi ya Mbak Wia. Ayo panitia, jadi siap insya Allah ya kalau ini siap
Insya Allah untuk dikontak lagi Mbak Wi untuk sesi saham. Tapi memang menarik sekali materi hari ini, luar biasa. Saya mencatat banyak poin ya, terutama tentang bagaimana mengelola keuangan. Terlepas dari ini ya, plus minus segala macam model investasi ya, baik itu dari deposito, tabungan, kemudian suku, reksadana sampai pembelian saham. Pada dasarnya kita berusaha untuk menambah income. Kita ingin menambah income supaya kemanfaatannya juga lebih besar. Supaya dengan income yang banyak, jadi infaknya lebih banyak gitu ya. Zakatnya lebih banyak, kebermanfaatannya kepada umat juga lebih banyak ya. Jadi saya dan panitia juga luar biasa sudah mengundang Mbak Dewi dalam sesi ini. Mudah-mudahan ada sesi-sesi lanjutan ya, dan ini dengan tema-tema yang sama menariknya ya. Dan saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika dalam membersamai Mbak Dewi di sesi ini banyak yang kurang dan salah. Pada Allah saya mohon ampun dan saya serahkan kembali kepada MC, tapi sebelumnya kita tutup sesi diskusi ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.